Kiandra Ramadipa now up on the podium with the From Indonesia. Ini kebanggaan Indonesianya, Valentino Rossi Indonesia ini. Maka terbaru, sebuah performa yang fenomenal baru saja ditunjukkan oleh rekan senegara Veda dalam ajang Europe Talent Cup, yakni Kiandra Ramadipa. Pembalap berusia 15 tahun yang baru saja meraih gelar juara. Tapi nggak hanya soal juara, bagaimana ia melakukannya membuat banyak orang terkesan hari ini. Sebagai info, Rama memulai start dari posisi ke-24. Tapi menariknya, ia sukses finish di posisi juara. Hal yang membuat banyak orang mulai berpikir, ya, Kiandra bermain layaknya legenda hidup MotoGP Valentino Rossi, yang juga sering melakukannya di masa kejayaannya. Dan inilah cerita di balik sosok Kiandra Ramadipa. Masya Allah, rezeki ya. Valentino Rossi-nya Indonesia nih bos, Kiandra Ramadipa. Nama Kiandra Ramadipa yang saat ini menjadi pembalap di tim Honda Asia Dream Racing Junior sukses mencuri perhatian publik balap junior dunia. Pasalnya, pembalap yang baru berusia 15 tahun ini sukses tampil luar biasa baru-baru ini di ajang ETC atau European Talent Cup, sebuah kejuaraan balap motor junior tingkat Eropa yang dirancang khusus untuk menyiapkan pembalap muda menuju jenjang profesional, terutama ke Moto3, Moto2, hingga MotoGP. Sederhananya, ini adalah kompetisi junior MotoGP, sebuah ajang yang merupakan bagian dari FIM Junior GP World Championship. Kompetisi resmi di bawah Federation Internationale de Motocyclisme atau FIM yang diselenggarakan oleh Dorna Sport, yaitu penyelenggara resmi MotoGP itu sendiri. Kisah sebuah kejayaan. Jadi musim ini Kiandra Ramadipa ini memang bertarung di ETC dan hasilnya ia tampil cukup konsisten. Dengan terbaru, kemenangan fantastis berhasil ia dapatkan usai menjadi juara di sirkuit Catalunya. Tanggal 2 November 2025, sirkuit Catalunya Barcelona menjadi saksi lahirnya performa fenomenal anak Indonesia di kompetisi dunia. Di balapan itu, Kiandra yang melaju sangat lambat saat latihan atau kualifikasi harus mendapatkan hukuman penalti dan memulai balapan dari posisi ke-24 atau posisi paling belakang di grid. Sebagai info, di dunia balap, start terburuk itu biasanya berarti tamat harapan podium. Tapi hal itu tidak berlaku untuk bocah 15 tahun ini. Dalam balapan yang berlangsung 13 laps tersebut, Kiandra menunjukkan determinasi yang luar biasa. Overtake demi overtake ia lakukan di sepanjang balapan. Tikungan demi tikungan ia rebut posisi lawan, di mana pada 3 hingga 4 lap terakhir ia bertarung ketat dengan Carlos Cano sebelum akhirnya melewatinya tepat di garis finish melalui strategi slipstream yang cermat. Ya, dalam waktu 24 menit 24,7 detik, Kiandra melintasi garis pertama, sebuah comeback yang nyaris tak bisa dipercaya. Publik dunia bertepuk tangan, komentator menyebutnya sebagai drive of the day. Hal yang membuat para penggemar Indonesia bangga. Bagaimana bisa ia melakukannya? Banget harusnya. Bermula di petak yang paling belakang, tapi di akhirnya menjadi juara. Wah, satu kisah legend gitu. Masuk ke 3 besar ETC. Bergabung dengan tim Honda Dream Racing Junior untuk bermain di ETC, Kiandra sejatinya tak memulainya dengan mudah. Di awal musim, ia belum mencuri banyak perhatian. Di Estoril Portugal dan Jerez Spanyol, Kiandra masih beradaptasi dengan kerasnya kompetisi pembalap muda terbaik Eropa. Tapi menariknya, inilah yang membuatnya spesial. Mentalitas tak kenal kalahnya. Dengan adaptasi yang cepat, Kiandra mulai menunjukkan kualitasnya. Di mana masuk putaran Magny-Cours, Prancis, performanya mulai meningkat. Ia tampil fantastis dengan menjadi juara, yang menjadikannya pembalap Indonesia pertama yang menang di ETC. Selanjutnya, momentum besar datang di Aragon dan Misano, ketika namanya mulai disebut-sebut sebagai pembalap Asia paling progresif musim ini, di mana puncaknya terjadi di Catalunya ketika Kiandra melakukan aksi menakjubkan, start dari posisi ke-26 dan berhasil finish sebagai juara. Sebuah pencapaian langka yang langsung membuat namanya menjadi sorotan paddock Eropa. Kini, berdasarkan klasmen resmi FIM Junior GP per 3 November 2025, Kiandra Ramadipa menutup musim di peringkat ketiga dunia.
dengan total 129 poin. Ia hanya kalah dari dua pembalap Spanyol, Carlos Cano 155 poin dan Fernando Bujosa 144 poin. Sementara di bawahnya ada nama-nama besar seperti Alex Longarella dan Alvaro Lucas. Jelas, pencapaian ini menempatkan Kiandra sebagai salah satu pembalap muda Asia paling sukses dalam sejarah European Talent Cup, serta menjadi bukti nyata bahwa bakat Indonesia mampu bersaing di level tertinggi pembinaan MotoGP. Semangatnya itu harus kita copy, guys. Tangisan Kiandra. Menangis di paddock juara, itulah yang terjadi usai Kiandra menjadi juara di ITC Catalunya. Jadi, sebuah momen menyentuh terjadi setelah finish di peringkat pertama di sirkuit de Barcelona lewat comeback spektakuler. Kiandra yang sukses membawa Indonesia ke puncak tertinggi balapan junior terbaik Eropa atau ITC nampak tak kuasa menahan haru. Ia terlihat menangis dengan bendera yang ia bawa. Ya, ini bukan karena kelelahan semata, tapi karena beban emosional yang dilepaskan. Kiandra nampak berhasil membuktikan bahwa ia bisa melakukan apa yang orang pikir mustahil, memulai balapan dari posisi 24 untuk menjadi juara. Ini adalah dedikasi terhadap karirnya, terhadap Indonesia, di mana ia menyebut kemenangan ini untuk Indonesia, orang tuanya, dan timnya. Alhamdulillah, ini untuk Indonesia dan keluarga saya. Ayah, ini buat ayah. Ini juga untuk Astra Honda Racing Team dan Junior Talent Team. Terima kasih sudah bekerja dengan sangat baik minggu ini. Saya membalas kesalahan saya di kualifikasi kemarin. Saya harus start dari nomor 24. Tapi hari ini untuk Indonesia. Ujar Kiandra, sumber bola.net. Oh. Ya, naik podium. Potensi besar Masya Kiandra Allah. menyusul Veda. Sebelum kita bicara soal Kiandra, Indonesia telah lebih dulu dibuat terkesan dengan sosok Veda, pembalap muda yang tampil luar biasa di Red Bull Rookie Cup, di mana ia sukses keluar jadi runner-up. Dengan musim depan, Veda bakal membuat langkah besar bermain di Moto3, kejuaraan yang mendekatkan Veda untuk terus berkembang hingga MotoGP. Sekarang Kiandra, dengan apa yang telah ditunjukkan Kiandra di musim European Talent Cup atau ETC 2025, kemenangan spektakuler, finish podium klasmen dunia, serta mental juara. Jelas bahwa ia memiliki pondasi kuat untuk menapaki jalur yang sama dengan Veda Ega Pratama. Skenarionya adalah, dengan usianya yang baru 15 tahun, musim depan ia bisa naik kelas ke Junior GP. Ini kelas satu tingkat di atas ETC yang merupakan jalan resmi menuju Moto3. Banyak pembalap top dunia naik ke sini sebelum ke Moto3 dunia, di mana Kiandra harus membuktikannya terlebih dahulu di musim depan. Dan jika ia bisa bersaing, ia akan punya kesempatan untuk mengikuti jejak Veda ke Moto3. Dan kami pikir, dengan kualitas dan potensinya, Kiandra sangat mungkin ia naik. Mulai dari Junior GP musim depan di tahun 2026, bersaing 1 hingga 2 musim sebelum ke Moto3. Mari kita tunggu. Ramadipa, namanya juga keren banget ya. Dan pada akhirnya, tangisan Kiandra di paddock bukan hanya air mata seorang pembalap muda yang baru saja menang, tapi luapan emosi dari perjalanan panjang, kerja keras, dan pembuktian bahwa anak Indonesia mampu bersaing di jantung balap Eropa. Dari Estoril yang penuh adaptasi, Jerez yang membuatnya jatuh bangun, Magny Course, tempat sejarah pertamanya tercipta, hingga Catalunya, saksi lahirnya juara sejati. Musim ini menjadi titik balik besar bagi perjalanan karir Kiandra Ramadipa. Ia bukan lagi sekedar nama dari Asia Tenggara, tapi simbol dari generasi baru pembalap Indonesia yang siap menantang dunia. Dan kini, dengan prestasi podium dunia di European Talent Cup, jalur menuju Junior GP terbuka lebar. Langkah yang sama yang pernah ditempuh oleh Veda Ega Pratama sebelum menuju Moto3. Jika Veda adalah pelopor, maka Kiandra adalah penerusnya. Dua anak bangsa, dua mimpi besar, bergerak menuju satu tujuan yang sama, MotoGP. Inilah kisah nyata dari Valentino Rossinya Indonesia, bocah 15 tahun yang membuktikan bahwa start dari posisi 24 pun bisa berakhir di podium dunia. Dan mungkin ini baru awal dari perjalanan panjang menuju sejarah baru Indonesia di lintasan dunia. Strategisnya, rezekinya juga Masya Allah. Nah, itu tadi kita saksikan Valentino Rossinya Indonesia, Kiandra Ramadipa. Masya Allah, namanya juga
enak ya namanya, bukan kaleng-kaleng namanya, keren banget. Dan satu inspirasi yang memberikan cetusan motivasi yang sangat hebat buat anak Indonesia pastinya. Bermula di posisi 24, berakhir di podium, juara lagi, Masya Allah. Itu sesuatu yang semangat yang harus kita ikuti ya, anak-anak muda khususnya yang Indonesia harus punya semangat kayak gitu. Jangan nyerah dulu, karena biasanya kalau udah di startnya itu di posisi paling belakang, kalau 24 gitu kan, pasti podium itu mungkin mimpi aja kan. Tapi rezekinya Kiandra Ramadipa membuktikan bahwa semangat jangan pernah luntur. Bermula dari posisi gimana pun, kalau kita tetap mau berusaha, pasti dengan semangat yang begitu dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pasti bisa menjadi juara. Jadi semangatnya harus jangan luntur dong. Semangat terus, dan alhamdulillah itu sesuatu yang luar biasa. Untuk As melihatnya sangat bangga, apatah lagi teman-teman As di Indonesia pasti bangga sekali punya anak Indonesia yang bisa menjadi legenda, mungkin legenda balap Indonesia juga sudah berada di MotoGP insyaallah suatu hari nanti, dan kita doakan di kedepannya bisa jadi juara dan benar-benar mengikuti jejak Valentino Rossi, siapa tahu kan. Oke, kita terus titip semangat buat semangat anak-anak muda Indonesia. Oke, mau teman-teman As di channel ini kayak gimana melihat semangatnya Kiandra Ramadipa? Di komen di bawah supaya As juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman As di channel ini. Sampai ketemu lagi insyaallah di lain video. Maju jaya Indonesia insyaallah, semoga menjadi lebih baik daripada hari ini, lebih membanggakan dari hari ini. Oke, ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.